Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Wulandari, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas C, Fakultas Tarbiyah angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan saya. Kelebihan saya di sini saya bisa membuat cerita pendek dan bisa membuat puisi. Dan kekurangan saya yaitu sulit untuk memahami materi yang dosen sampaikan secara daring. Selanjutnya, apa saja yang harus saya lakukan untuk menghilangkan atau mengurangi atau memperbaiki perilaku negatif atau kelemahan yang saya miliki, yaitu memperbaiki perilaku negatif atau kelemahan pada diri saya. Saya dapat melakukan langkah-langkah seperti kesadaran diri. Mulailah dengan mengenali perilaku negatif atau kelemahan yang ingin Anda ubah. Kesadaran diri adalah langkah pertama yang penting dan tujuan yang jelas. Tetapkan tujuan yang spesifik dan terukur tentang perilaku atau kelemahan yang ingin saya perbaiki. Misalnya, saya akan menjadi lebih sabar dalam situasi sulit. Dan evaluasi penyebab. Coba pahami apa yang mendorong perilaku negatif atau kelemahan Anda. Apakah ada penyebab tertentu di baliknya? Dan selanjutnya rencana tindakan. Buat rencana konkret untuk mengubah perilaku tersebut. Identifikasi langkah-langkah kecil yang dapat saya ambil. Dan selanjutnya konsistensi. Jadikan perubahan itu menjadi kebiasaan dengan konsistensi. Lakukan tindakan-tindakan kecil secara teratur. Yang terakhir, dukungan sosial. Bicarakan dengan teman, keluarga, atau seseorang profesional jika diperlukan. Dukungan sosial dapat membantu saya melewati perubahan ini. Selanjutnya, sikap atau kepribadian seperti apa yang harus dimiliki oleh konselor? Yaitu konselor harus memiliki sifat empati, kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan klien, dan kejujuran. Konselor harus jujur dan terbuka dalam hubungan dengan klien. Dan selanjutnya kesabaran. Penting dalam mendengarkan klien dan membantu mereka. Yang selanjutnya komunikasi yang baik. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Terakhir, keterampilan analitis. Dapat menganalisis masalah klien dan memberikan solusi yang tepat. Dan sikap konselor yang ada pada diri saya adalah pengetahuan, keterbukaan terhadap perkembangan diri, dan komunikasi yang baik. Yang terakhir, definisi keterampilan dasar konseling beserta contohnya. Keterampilan dasar konseling adalah kemampuan yang diperlukan oleh seorang konselor atau praktisi konseling untuk berinteraksi dengan klien secara efektif. Contohnya empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan dan pengalaman klien. Misalnya mendengarkan dengan penuh perhatian ketika klien berbicara tentang masalah pribadinya. 2. Pendengaran aktif. Contohnya, mengulang pertanyaan klien untuk memastikan pemahaman yang baik. 3. Pengertian nonverbal. Memahami komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah klien untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang perasaan mereka. 4. Pertanyaan terbuka. Contohnya, ceritakan lebih lanjut tentang situasinya. Dan 5. Refleksi. Contohnya, Anda merasa sangat tertekan oleh situasi ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.